Shalom saudaraku dan sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pastor Victor Cornelis dalam tayangan PPKM, Pujian, Penyembahan, Kesembuhan, Mujizat. Apa kabar saudara hari ini? Doa dan harapan saya adalah kita selalu dilindungi Tuhan, kita sehat, selalu sehat, semakin sehat, sukses, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, selalu ada di dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan malam hari ini kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan kita akan merenungkan firman kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Dia, Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal untuk selalu memulihkan dan menolong kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman kebenaran ini, kita akan menaikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan. Dan jika saudara mengetahui atau mengenal lagu pujian ini, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, meskipun jalan di depan kami berliku tidak rata, tapi yang kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Sekalipun kami tidak melihat langit yang biru, sekalipun kami melihat awan gelap, mendung yang tebal,
Kami percaya masih ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Masih ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada. Engkau Tuhan yang menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Segenap hati kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia sangat baik. God is good all the time. All the time, God is good. Saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya ingin
memberikan judul kadaluarsa, expired. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai dengan 29 saya akan bacakan ayat-ayat ini. Yesus pergi bersamanya dan orang banyak itu berdesak-desakan terus mengikutinya. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Dia telah menghabiskan semua miliknya tetapi tidak berhasil, malah semakin parah. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan dia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakit itu. Kisah tentang perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, pemimpin sinagoga atau kepala rumah ibadah Yahudi. Dan kemudian tiba-tiba peristiwa ini terjadi, ada seorang perempuan yang menghentikan langkahnya Yesus. Wanita di dalam kisah ini sangat-sangat istimewa. Dia seorang yang spesial, bukan karena sakitnya. Tetapi sebelum wanita ini tidak ada seorang pun yang berani untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Padahal kalau kita perhatikan, Yesus seringkali ada di dalam kerumunan orang-orang. Yesus dekat dengan banyak orang, bahkan murid-muridnya pun ada di sekeliling Yesus. Dan hari itu semua orang juga berdekat-dekatan dengan Yesus, berdesak-desakan. Tetapi mereka yang dekat dengan Yesus, ada di sekeliling Yesus itu, mereka nggak terima mujizat. Ya, kita tidak tahu, mungkin dalam pikiran mereka berkata jubah Yesus mana ada kuasanya. Ya, seperti jubah biasa, seperti pakaian biasa yang dikenakan oleh orang-orang atau nabi atau mungkin imam atau mungkin siapapun pada waktu itu. Dan mereka berpikir bahwa kesembuhan itu mungkin terjadi melalui penumpangan tangan atau harus dijamah langsung oleh Yesus, atau mungkin ada hal-hal lain yang diucapkan oleh Yesus. Mereka mungkin berpikir bahwa mujizat itu harus diomongkan atau dikatakan oleh Yesus sendiri sehingga hal itu terjadi. Dan mungkin banyak dari kita berpikiran seperti itu atau memiliki sikap yang sama seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Mereka memang menginginkan mujizat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan mereka, di luar pemahaman mereka, bahkan di luar dari pemikiran mereka selama ini. Kita seringkali meminta Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan hidup kita, bukan dengan caranya Tuhan, tetapi dengan caranya kita, dengan keinginan kita. Kita berpikir bahwa mujizat itu sebuah formula. Formula tertentu, tata cara tertentu, tradisi tertentu, urutan-urutan tertentu, atau sesuatu yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan mujizat itu. Saya ingin saudara mengetahui hal ini. Saudaraku, sahabatku, Tuhan itu punya jutaan cara. Dia punya ribuan cara. Dia punya banyak cara untuk melakukan mujizatnya. Sekarang kita kembali kepada wanita ini. Apa yang dialami oleh wanita ini? Keadaan dari wanita ini seperti apa? Kita lihat bahwa wanita ini mengalami pendarahan yang cukup panjang, 12 tahun. Ya, kita tahu bahwa seorang wanita itu mengalami siklus menstruasi, haid itu beberapa hari saja, mungkin 1 minggu. Dan itu membuat wanita ini menjadi mudah letih, mudah lelah, kemudian mempengaruhi emosionalnya, kemudian dia akan menjadi labil dalam waktu-waktu itu. Terkuras tenaganya, terkuras pikirannya, terkuras segala hal dalam ketika dia sedang mengalami hal itu. Apalagi ini, wanita ini mengalami berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya.
Jadi kalau kita bayangkan bahwa benar-benar menguras tenaga, menguras kondisi tubuhnya, menguras segala sesuatu sehingga keadaannya benar-benar drop dan dia mengalami fisik yang menurun secara drastis. Dia pasti akan mengalami kelelahan yang sangat, mungkin juga dehidrasi, mungkin juga lemas setiap waktu, dan kita tidak tahu, mungkin bisa juga dia mengalami pingsan sewaktu-waktu karena keadaan yang buruk yang dialami. Inilah keadaan yang dialami oleh wanita itu. Pada masa itu orang yang mengalami pendarahan atau keluar lelehan itu dianggap tidak bersih atau dianggap najis. Seorang wanita yang pendarahan itu menurut hukum Taurat tidak boleh berada dalam kota, apalagi berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena seorang yang mengeluarkan lelehan darah itu dinyatakan najis sampai lelehannya itu berhenti. Dan semua yang bersentuhan dengannya harus membasuh dirinya, membersihkan pakaiannya. Dan meskipun dia sudah membasuh diri dan membersihkan pakaiannya, dia akan menjadi najis sampai petang. Sampai berganti hari berikutnya. Dan semua perabot, tempat tidur, meja, kursi yang tersentuh dengan tubuhnya yang najis ini menjadi najis. Setelah lelehannya berhenti, dia harus menghitung 7 hari. Setelah itu, kemudian dia akan menjadi tahir. Setelah pada hari ke-8 dia mempersembahkan 2 ekor burung tekukur, kemudian dia mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati, membawanya kepada imam di pintu kemah pertemuan, kemudian maka dia akan menjadi tahir kembali. Tetapi pada masa dia dalam keadaan yang najis, dia harus dipisahkan, dia harus diasingkan, sama seperti orang yang kusta. Dia punya pemukiman sendiri di luar kota, tidak boleh masuk ke kota, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berdekatan dengan siapapun. Bahkan orang kusta itu harus berteriak najis, najis, sehingga tidak bersentuhan dengan siapapun. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang bahkan mau menyentuh wanita ini, mau mendekati wanita ini. Dia tidak diizinkan untuk menyentuh orang lain atau menyentuh apapun yang ada di sekelilingnya. Itulah hukum yang harus dipatuhi di masyarakat pada waktu itu. Jadi selama 12 tahun dia mengalami pendarahan ini sendirian, tanpa pelukan, tanpa perhatian. Tidak ada sentuhan yang memberikan kekuatan, tidak ada support, tidak ada dukungan, tidak ada mungkin belayan tangan yang memberikan ketenangan. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Mungkin dia tidak mendengarkan kalimat suara yang memberikan ketenangan di dalam hatinya. Siapa yang tidak mau dipeluk ketika sedang mengalami keadaan yang sakit, sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami kondisi yang semakin memburuk seperti hari-hari ini? Kita mengalami keadaan yang kita melihat di kanan kiri kita terpapar COVID dengan varian yang lebih mengerikan, lebih ganas, lebih mematikan. Bahkan tempat-tempat di rumah sakit sudah penuh. Di tempat pemakaman pun juga terus berdatangan. Mungkin satu hari bisa mereka harus mengubur sekian ratus orang dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan yang sangat buruk. Siapa yang tidak ingin disupport? Siapa yang tidak ingin untuk didukung? Siapa yang tidak ingin untuk diberikan perhatian lebih, dipeluk, ditolong, didoakan? Keadaan wanita yang sangat buruk. Mungkin orang berpikir bahwa sudah terlambat, Pastor. Tidak mungkin lagi. Sudah kadaluarsa, sudah expired, sudah lama sekali untuk mengalami kesembuhan. Karena sakitnya ini udah lama. Tidak mungkin bisa sembuh lagi. Mungkin sudah menikah 10 tahun tapi belum memiliki keturunan. Atau mungkin sudah berumur kepala 4 tetapi belum memiliki jodoh. Sepertinya sudah kadaluarsa. Sepertinya sudah nggak mungkin tertolong lagi. Sepertinya mungkin nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi, nggak mungkin. Apakah demikian keadaannya? Apakah kita percaya bahwa keadaan yang buruk itu tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Apakah kita masih berpikir bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini tidak bisa
dipulihkan, ditolong, diubah oleh Tuhan. Sudah tidak ada lagi pertolongan, sudah tidak ada jalan, semua pintu tertutup. Apakah demikian? Saya ingin sampaikan kepada saudara, kepada sahabatku, tidak demikian. Yang benar adalah hari ini adalah hari masa di mana masalahmu selesai bersama dengan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana masalahmu, persoalanmu selesai bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa wanita ini tidak lagi peduli dengan keadaannya yang semakin buruk karena semua hartanya sudah habis-habisan dipakai untuk pengobatannya. Meskipun semuanya sia-sia. Tapi dia memberanikan diri untuk berjuang, berdesak-desakan dengan banyak orang. Supaya apa? Dia bisa mendekati Yesus, bahkan dia bisa memegang jubahnya Yesus. Tidak mudah saya katakan, tidak mudah di dalam kerumunan orang banyak. Semua orang berjalan di dekat Yesus dan dia dalam kondisi tubuh yang sangat lemah, harus merangkak mungkin. Dia harus dengan sisa kekuatannya, dia harus berusaha untuk terus merangkak. Mungkin dia terinjak-injak oleh orang banyak itu. Tetapi dia tetap ingin mendekati Yesus. Saya ingin sampaikan bahwa ketika dia mendengarkan kabar baik tentang Yesus yang menyembuhkan, timbul iman, datang iman. Dan iman ini yang menarik wanita ini kepada Yesus. Iman ini yang membawa wanita ini kepada Yesus. Di dalam kerumunan, di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, wanita ini hanya fokus memandang kepada Yesus. Jangan sampai hilang dari pandangannya. Jangan sampai dia kehilangan Yesus. Dia ingin mengalami Yesus secara pribadi. Dia ingin menyentuh Yesus. Kalau bisa menyentuh tubuhnya Yesus. Tetapi kalau toh tidak bisa menyentuh tubuhnya Yesus, paling tidak dia bisa menyentuh jubahnya. Ternyata jubahnya pun tidak bisa tersentuh. Dia hanya bisa menyentuh jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Beberapa menit sebelumnya dia sakit parah. Dia mengalami pendarahan. Dia disebut dengan najis, tidak bersih, unclean. Dan dia menderita, tersiksa beberapa menit sebelumnya. Tetapi ketika dia dengar kabar tentang Yesus, Sang Penyembuh, ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus yang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, apapun penyakitnya, ketika bertemu dengan Yesus, mereka mengalami kesembuhan yang ajaib. Dan kabar baik yang didengar oleh wanita ini, perempuan ini mendatangkan iman, sehingga iman itu yang memberikan keberanian untuk wanita ini mendekati Yesus meskipun dari belakang. Tetapi imannya mendorong dia untuk memandang dan menyentuh Yesus bagaimanapun dia harus menyentuh Yesus. Dan apa yang terjadi? Setelah satu sentuhan pada jubah Yesus, dia alami kesembuhan. Dia alami kesembuhan. Ada kuasa Yesus yang keluar dari dirinya, yang menjamah, yang menyembuhkan, yang memulihkan perempuan ini, dan dalam sekejap dia telah bersih dan dia tidak sakit lagi. Kemudian Yesus berhenti dari langkahnya. Yesus menebarkan pandangannya, memandang kepada sekelilingnya, siapa yang melakukan ini? Karena Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari diri. Ada kuasa mujizat, ada kesembuhan yang keluar dari diri Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, masalah pasti selesai. Perempuan ini sembuh, perempuan ini sehat. Semua persoalan kita saat berhadapan atau bertemu dengan Yesus, persoalan kita pasti selesai. Katakan amin, katakan bersama dengan saya, persoalanku selesai ketika bertemu dengan Yesus. Melalui tayangan malam hari ini, saya ingin mengatakan jangan memandang kelemahanmu, jangan melihat kelemahan tubuhmu, apa yang sedang engkau rasakan, apa yang sedang engkau sakit penyakit yang sedang engkau alami saat ini. Dengarkan kabar baik ini. Ada berita sukacita yang kau dengar, good news. Ada Injil tentang Yesus yang sangat mengasihimu. Yesus yang mengampuni dosa-dosamu. Dia yang mati bagimu, dia sudah dikuburkan,
Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga menjadikan kita warga surga. Dengar baik, ada good news, ada Yesus yang sanggup menyembuhkan dan menolong kita. Fokuslah hanya pada Yesus. Lihatlah Yesus yang jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari semua masalahmu. Pandanglah pada Yesus. Lihatlah pada Yesus. Alamilah perjumpaan dengan Yesus. Alamilah lawatannya. Dia menjamah engkau malam hari ini. Imanmu akan menarik hidupmu masuk ke dalam anugerah Tuhan. Sehingga di dalam anugerahnya itu, engkau alami kemenangan. Engkau alami kesembuhan. Engkau alami mujizat. Di saat imanmu bertemu dengan anugerah Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Jika hari ini Yesus datang kepadamu melalui kuasa Roh Kudus, menjamah hatimu, melalui tayangan pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat hari ini, saya percaya mujizat sedang terjadi di rumahmu. There is miracle in your house. Ada mujizat di rumahmu. Katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya, ada mujizat di rumahku. Amin. Apa yang engkau harapkan terjadi dengan keluargamu? Apa yang sedang engkau harapkan hari ini terjadi dalam sakit penyakitmu, dalam pernikahanmu, dalam bisnismu, pekerjaanmu, dan untuk masa depanmu? Apa yang engkau harapkan? Stop, berhenti. Fokus pada masalah. Berhenti fokus pada masalahmu. Berhenti fokus pada sakitmu. Berhenti fokus melihat apapun yang menjadi keadaanmu hari ini. Berhenti untuk melihat kelemahanmu. Fokuslah memandang kepada Yesus. Dialah jawaban, Yesuslah solusi dalam kehidupanmu. Saya ingin saudara mengingat bahwa Yesus tahu engkau saat ini ada di mana. Yesus tahu keadaanmu saat ini. Yesus tahu persis namamu dan dia memanggil namamu. Dia Yesus yang sanggup menyelamatkanmu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup memberkatimu. Dia sanggup memulihkanmu hari ini. Yesus mau menolongmu. Yesus mau menyelamatkanmu. Yesus mau menyembuhkan. Katakan bersama-sama dengan saya. Yesus mau menolongku. Yesus mau menyelamatkanku. Yesus mau menyembuhkan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau saudara percaya, angkat tanganmu, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari berdoa bersama dengan saya. Semua saudaraku, sahabatku yang mengikuti tayangan ini melalui YouTube, pandang Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Imani bahwa masalahmu hari ini ketika bertemu dengan Yesus, imani pada hari ini adalah hari tanggal masalahmu mengalami kadaluarsa, berhenti kuasanya, berhenti pengaruhnya. Percayalah bahwa pada hari ini adalah harinya Tuhan untuk menolong engkau, harinya Tuhan untuk menyembuhkanmu, Tuhan yang menganugerahkan mujizat, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang menyelamatkan seisi rumahmu, Tuhan yang membuat pemulihan atas setiap sakit penyakitmu,
atas setiap persoalanmu, atas setiap masalahmu, apapun persoalanmu, apapun masalahmu. Ketika engkau mengangkat tangan, engkau percaya, engkau memandang kepada Tuhan, ada mujizat keajaiban Tuhan, kesembuhan terjadi hari ini, saat ini. Masalah berhenti, masalah selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya doa kita dijawab Tuhan, sama-sama katakan amin. Alamilah kesembuhan, alamilah mujizat Tuhan Yesus di dalam rumahmu. Jadilah langganan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong lagi dan Dia akan menyelamatkanmu lagi. Katakan amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.